Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya akan berbagi koneksi antar materi di modul 3.2.A.9 Pemimpin dalam Pengelolaan Pembelajaran. Kesimpulan dan koneksi antara semua materi di program pendidikan guru penggerak. Kesimpulan atas pembelajaran modul 3.2 ini adalah kesimpulan saya. Setelah saya mempelajari modul 3.2 tentang pemimpin pembelajaran dan pengelolaan sumber daya, saya mendapatkan banyak pengetahuan baru, terutama dua pendekatan yang dapat dilakukan dalam pengelolaan sumber daya, yaitu pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, deficit based thinking, dan pendekatan berbasis aset atau kekuatan, asset based thinking. Pendekatan berbasis aset atau asset based thinking adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh Dr. Kathryn Cramer, bahwa pendekatan ini merupakan cara praktis menemukan dan mengenali hal-hal yang positif dalam kehidupan dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, di mana kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang bekerja, yang menjadi inspirasi, dan yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif yang dimiliki. Pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, deficit based thinking, adalah sebuah konsep pendekatan yang fokus pada apa yang kurang, apa yang mengganggu, dan apa yang tidak bekerja. Segala sesuatunya akan dilihat dengan cara pandang negatif. Lambat laun akan membuat kita lupa akan potensi atau kekuatan yang ada di sekitar kita untuk dioptimalkan. Sebagai pemimpin pembelajaran, kita perlu melihat kembali apakah kita selama ini selalu berpikir berbasis kekurangan atau masalah. Ya, seperti halnya saya saat menjawab pertanyaan dari instruktur calon guru penggerak tentang bagaimana pendidikan di Indonesia sekarang. Karena saya berpikir berbasis kekurangan atau masalah, tentunya saya menjawab bahwa pendidikan di Indonesia masih rendah. Ya, itu jujur jawaban saya. Namun sangat penting bagi kita untuk berpikir berbasis aset atau positive thinking. Keterkaitan antara semua materi atau koneksi antar materi. Koneksi materi modul 3.2 dengan 1.1. Koneksi atau hubungan materi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya ini dapat dikaitkan dengan materi di modul sebelumnya, yakni filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang tujuan pendidikan dan pengajaran yang berada di modul 1.1. Kaitannya menurut saya adalah menuntun segala kekuatan kodrat pada anak agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan, termasuk dalam berpikir berbasis aset atau kekuatan dan selalu positive thinking terhadap potensi anak. Koneksi materi modul 3.2 dengan 1.2. Koneksi atau hubungan materi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya ini dapat dikaitkan dengan materi di modul sebelumnya, yakni nilai dan peran guru penggerak di modul 1.2. Kaitannya menurut saya adalah
modul ini mengeksplorasi mengapa dan bagaimana nilai-nilai diri sebagai manusia sekaligus pendidik, kemudian mengakui bahwa kita adalah pribadi-pribadi istimewa yang unik, sehingga dapat terpelihara pemikiran positif dan meyakini setiap manusia itu memiliki aset, yaitu nilai yang positif. Koneksi materi modul 3.2 dengan 1.3. Koneksi atau hubungan materi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya ini dapat dikaitkan dengan materi di modul sebelumnya, yakni menentukan visi sekolah yang dapat dilaksanakan melalui pendekatan inquiry apresiatif dalam Bagja di modul 1.3. Kaitannya menurut saya adalah kita dapat mencapai visi sebagai guru penggerak dengan cara berpikir berbasis aset. Koneksi materi modul 3.2 dengan 1.4. Koneksi atau hubungan materi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya ini dapat dikaitkan dengan materi di modul sebelumnya, yakni budaya positif di modul 1.4. Kaitannya menurut saya adalah kita dapat menerapkan budaya positif dengan cara berpikir positive thinking sehingga dapat menerapkan budaya-budaya positif di sekolah. Koneksi materi modul 3.2 dengan 2.1. Koneksi atau hubungan materi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya ini dapat dikaitkan dengan materi di modul sebelumnya, yakni memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran diferensiasi di modul 2.1. Kaitannya menurut saya adalah kita dapat melaksanakan pembelajaran diferensiasi dengan memetakan kebutuhan murid berdasarkan bakat dan minat ataupun potensi mereka tentunya, dengan cara berpikir berbasis kekuatan. Misalnya kita dapat menemukan potensi mereka yang suka belajar secara visual, auditori, maupun kinestetik. Maka kita sudah berpikir positif terhadap potensi mereka. Koneksi materi modul 3.2 dengan 2.2. Koneksi atau hubungan materi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya ini dapat dikaitkan dengan materi di modul sebelumnya, yakni pembelajaran sosial dan emosional modul 2.2. Kaitannya menurut saya adalah tidaklah cukup apabila siswa hanya mengembangkan kemampuan akademiknya saja. Siswa juga perlu mengembangkan aspek sosial dan emosionalnya. Kita perlu berpikir positif bahwa kompetensi sosial emosional siswa berperan penting dalam keberhasilan akademik maupun kehidupan mereka nantinya. Koneksi materi modul 3.2 dengan 2.3. Koneksi atau hubungan materi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya ini dapat dikaitkan dengan materi di modul sebelumnya, yakni coaching modul 2.3. Kaitannya menurut saya adalah praktik coaching yang dilakukan oleh seorang guru sebagai coach kepada coachee atau siswa, termasuk praktik di mana guru meyakini dan berpikir positif bahwa siswa memiliki potensi untuk dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Koneksi materi modul 3.2 dengan 3.1. Koneksi atau hubungan materi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya ini dapat dikaitkan dengan materi di modul sebelumnya, yakni pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran di modul 3.1. Kaitannya menurut saya adalah keberhasilan seorang pemimpin dalam mengemban salah satu tugas tersulit, yaitu mengambil suatu keputusan yang efektif. Keputusan-keputusan ini secara langsung atau tidak langsung bisa menentukan arah dan tujuan institusi atau lembaga yang kita pimpin.
yang tentunya berdampak kepada mutu pendidikan yang didapatkan murid-murid kita. Untuk mengambil keputusan yang efektif, tentunya perlu pemikiran ke arah yang positif dengan berpikir berbasis aset atau kekuatan. Pengertian pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan implementasinya. Jadi saya akan menjelaskan pengertian dan juga implementasinya. Pengertian pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Pengertiannya adalah pemimpin yang mampu melakukan pendekatan berbasis aset atau asset based thinking dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang ada secara efektif dan efisien untuk pengembangan sekolah, terutama pengembangan pembelajaran ke arah yang lebih baik. Implementasinya. Untuk implementasi di dalam kelas, pemimpin yang mampu mengelola sumber daya dengan baik, khususnya untuk pembelajaran di kelas. Misalnya, menerapkan tahapan bagja untuk proses pembelajaran di kelas dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, sehingga 1. Siswa belajar dengan penuh semangat dan menunjukkan rasa bahagia. 2. Siswa kompak dalam melaksanakan pembelajaran secara berkolaborasi. Tiga, guru dan siswa dapat mengembangkan potensinya dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Misalnya, memanfaatkan lingkungan kelas sebagai tempat pembelajaran yang aman dan nyaman. 4. Guru berpikir positif atas potensi siswa dan menjadikan mereka sebagai agen perubahan. 5. Guru bersama siswa merapikan kelas menjadi bersih, luas, dan tertata rapi. Terlihat hijau misalnya dengan tanaman pot, dekorasi sederhana yang terlihat hidup. Tempat menjadi nyaman untuk belajar dengan tulisan-tulisan hasil karya siswa. 6. Guru dan siswa memanfaatkan barang-barang di sekitar kelas yang dapat menunjang proses pembelajaran. 7. Guru bersama siswa merefleksikan hasil pembelajaran. 8. Guru mengevaluasi pembelajaran untuk peningkatan pembelajaran ke depannya. Implementasi kedua yaitu implementasi di sekolah. Guru dan siswa dapat mengembangkan potensinya dalam memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan sekolah sebagai penunjang pembelajaran. Misalnya, menjadikan lingkungan sekolah menjadi lingkungan pembelajaran yang menarik, aman, dan nyaman. Yang kedua, guru berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan kerja, misalnya sesama MGMP, untuk dapat memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah untuk pengembangan pembelajaran. Misalnya pemanfaatan barang-barang bekas untuk pembelajaran sehingga menjadi nilai yang lebih berharga. Implementasi yang ketiga, implementasi di masyarakat sekitar sekolah. Pemimpin pembelajaran dapat melihat potensi yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Misalnya, ada anggota masyarakat menjadi narasumber dalam sebuah pembelajaran. Lalu bekerja sama dengan masyarakat yang bertanggung jawab di sebuah wisata alam misalnya yang memang cocok untuk dijadikan sebagai tempat pembelajaran yang aman dan nyaman. Kemudian, lingkungan sekolah yang dekat dengan pasar juga dapat menjadikan pasar beserta objeknya sebagai tempat untuk pembelajaran tentunya. Misalnya pembelajaran matematika mengenai harga jual dan harga beli ataupun pembelajaran lainnya. Kita bisa menanyakan kepada para penjual sebagai narasumbernya untuk proses pembelajaran. Hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat membantu proses belajar murid menjadi lebih berkualitas. Pengelolaan sumber daya untuk pembelajaran berkualitas. Pengelolaan sumber daya yang tepat membantu proses pembelajaran lebih berkualitas.
Menyiapkan pendidikan yang berkualitas dilakukan, peningkatan kemampuan belajar, pemanfaatan lingkungan secara maksimal, sarana dan prasarana yang baik, evaluasi dan monitoring yang terukur dan terencana, hubungan yang baik antara sekolah dengan masyarakat. Dengan dukungan tersebut, tentunya membuat siswa aman dan nyaman dalam belajar, karena banyak dukungan dari berbagai sumber daya sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Sebelum saya mengikuti pelatihan di modul 3.2, terkadang saya lebih sering melakukan pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, deficit based thinking. Namun, sekarang saya mulai melakukan pendekatan berbasis aset atau asset based thinking. Selama ini, saya memiliki pola pikir yang selalu berfokus pada apa yang kurang, apa yang mengganggu, dan apa yang tidak bekerja. Segala sesuatunya saya lihat dengan cara pandang negatif, yang semakin lama telah membuat saya lupa akan potensi kekuatan yang ada di sekitar saya untuk dioptimalkan. Hal ini kiranya telah mengakibatkan saya menjadi ragu dalam melaksanakan setiap program yang akan dijalankan. Bahkan program itu cenderung tidak berjalan, yang sering terkendala karena menghadapi persoalan keuangan, sarana dan prasarana sebagai akibat dari pandangan negatif, serta minimnya upaya untuk membangun potensi yang ada di sekitar saya secara kreatif atau dalam menyampaikan ide-ide kreatif dalam ekosistem sekolah. Setelah mengikuti pelatihan pada modul 3.2, sekarang saya telah mengetahui dan memahami bagaimana cara mengelola sumber daya sebagai pemimpin pembelajaran secara optimal dengan menggunakan pendekatan berbasis aset, serta dapat memberdayakan seluruh aset yang ada di sekitar komunitas, yaitu sekolah, dengan strategi yang kreatif berdasarkan pemetaan 7 aset utama menurut Green dan Haynes 2002 yang telah saya pelajari di program Guru Penggerak pada modul 3.2 ini. Dalam mengatasi tantangan, kemudian kekurangan dalam kebutuhan pada komunitas, Kretschmann dan M.C. Knight menunjukkan bahwa aset yang dimiliki oleh komunitas adalah kunci dari usaha perbaikan kehidupan pada komunitas perkotaan maupun pedesaan. Menurut Green dan Haynes 2002 mengatakan bahwa dalam asset building and community development ada 7 aset utama atau di dalam buku ini disebut sebagai modal utama, yaitu 1. Modal manusia, 2. Modal sosial, 3. Modal fisik berupa bangunan, infrastruktur maupun sarpras, 4. Modal lingkungan atau alam, 5. Modal finansial, 6. Modal politik, 7. Modal agama dan budaya. Kira-kira apa pemikiran saya yang berubah? Pemikiran saya yang sudah berubah, saya belajar untuk berpikir berbasis aset atau sumber daya, kekuatan, potensi, dan positive thinking tentunya. Karena sebelumnya, saya sering belajar berbasis masalah. Kita perlu mengingat bahwa apa yang kita ucap adalah sebuah doa. Oleh karena itu, ketika kita mengucap sesuatu yang baik, tentunya doa tersebut akan menghasilkan yang baik pula. Terima kasih sudah menonton video ini. Aktifkan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan informasi bermanfaat di channel ini. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.